Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Chang Tian berkata, Wu Tian Daoyou, mengingat meningkatnya kesulitan aliansi ini, kita akan memiliki syarat tambahan. Saat keduanya berbicara, kata-kata orang yang panjang dan polos terdengar di sisi lain. Chang Tian adalah seorang teman, tapi itu tidak masalah, tolong katakan apa itu. Wu Tian Xuanzhen tersenyum. Chang Tian berkata, yaitu dengan membayar kami 3 juta batu roh dan menikahkan ketiga putrimu dengan muridku Xiuming. Apa katamu? Senyum di wajah Wu Tian Xuanzhen perlahan menghilang, wajahnya tiba-tiba suram, dan ada cahaya dingin di matanya. Bukan hanya dia, tetapi juga wajah banyak tetua keluarga Wu Tian di istana menjadi dingin pada saat yang sama. Wu Tian Xuanzhen berteriak, Chang Tian, apakah kau mencoba memanfaatkan kekacauan ini? Bahkan mulut Ye Chen memancarkan cahaya dingin. Meskipun Ye Chen masih memiliki penolakan besar terhadap keluarga Wu Tian, meskipun Ye Chen tidak memiliki hubungan dengan Wu Tian Xiyue, Ye Chen adalah keluarga Wu Tian, bagaimanapun juga, mereka adalah 3 saudara perempuannya, dan sekarang melihat orang luar dengan begitu berani merampok orang dengan darah keluarga Wu Tian di tulangnya secara alami tidak tahan. Untuk sementara, suasana di kuil menjadi tertekan. Chang Tian berkata, Wu Tian Xuanzhen, Anda harus memahami bahwa jika Anda kalah lagi kali ini, akan sulit untuk memiliki kesempatan membangkitkan keluargamu dari keterpurukan. Apakah kamu punya pilihan lain? Kamu tidak akan rugi, meskipun bertukar dengan ketiga putrimu untuk masa depan keluarga Wu Tianmu. Diam. Wu Tian Xuanzhen marah memukul meja. Tak perlu dikatakan, keluarga Wu Tian saya tidak akan setuju. Wu Tian Xuanzhen menyela kata-katanya sambil menghela nafas sebelum dia selesai berbicara. Tidak peduli seberapa bergunanya diriku, aku tidak akan pernah menukar putriku hanya demi sebuah wilayah. Ye Chen sangat senang saat ini. Jika dia mengorbankan ketiga putrinya untuk masa depan keluarga, Ye Chen akan kecewa dengan Wu Tian Xuanzhen. Untungnya, kinerja Wu Tian Xuanzhen membuktikan bahwa dia adalah ayah yang baik, setidaknya ayah yang baik dalam hal ini, yang membuat Ye Chen tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik padanya. Chang Tian berkata, saya pikir kau harus memikirkannya sebelum menjawabnya. Chang Tian tertawa dengan drama, pada pertempuran Nanchu, keluarga Wu Tianmu menderita kerugian besar, dan kau telah menderita luka dalam. Kegagalan, keluarga Wu Tianmu pada dasarnya tidak memiliki masa depan, dan tidak akan lama sebelum keluarga Wu Tianmu akan ditelan oleh keluarga Yuan dan Yin Yang. Dibandingkan dengan ini, ketiga putrimu tidaklah seberapa. Ngomong-ngomong, Chang Tian tidak lupa melirik Wu Tian Xiyue, lagi pula, muridku Xiuming juga naga di antara generasinya, bukankah itu layak untuk putrimu? Wu Tian Xiyue berteriak, apakah kamu tidak tahu, kejahatan yang dilakukan muridmu? Kurang dari 1000 gadis tak berdosa, telah hancur di tangannya. Mendengar itu, wajah Li Xiaoming tiba-tiba menjadi suram. Saudari Xiyue, jangan melontarkan lidahmu saat berbicara. Siapa yang saudarimu? Wu Tian Xiu mendengus lagi, Wu Tian Daoyou, apa keputusanmu? Chang Tian benar-benar melirik ke sisi ini dan tersenyum pada Wu Tian Xuanzhen sambil tersenyum, kamu harus tahu bahwa tanpa kultivasi murid-muridku, kamu pasti akan kalah. Wu Tian Xuanzhen berkata, tak perlu dikatakan lagi, aku tidak akan setuju. Wu Tian Xuanzhen mendengus dingin. Karena itu, maka tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Xiuming,
Ayo pergi dan pergi ke keluarga Yin Yang, dan sebagai gurumu, aku akan tetap mendukungmu, dan membantu mereka bertarung dengan gratis. Utian Xuanzhen, tunggu saja, keluargamu akan gagal. Utian Xuanzhen tidak menarik napas, dan darah muncrat, wajahnya langsung memucat. Bersenandung. Melihat Utian Xuanzhen muntah darah, dan senyum manusia berumur panjang benar-benar tidak bermoral. Dia berkata bahwa dia akan berbalik dan pergi bersama Li Xiuming. Tentu saja, pada saat ini, sebuah suara panjang terdengar di aula. Ye Chen berkata, lalu biarkan muridmu menungguku di platform pertempuran kompetisi Chanyuan. Begitu komentar ini keluar, bukan hanya Chang Tian, Li Xiuming, tetapi bahkan mata Utian Xuanzhen tertuju pada Ye Chen, terutama Utian Xuanzhen. Mereka tidak pernah memikirkan Ye Chen tiba-tiba akan berbicara. Kata-kata Ye Chen barusan, bisa mendengar apa artinya, dia akan bergabung dengan kompetisi Chanyuan. Dan itu atas nama keluarga Wu Tian. Di sini, Chang Tian menatap Ye Chen, menyeringai dan tertawa, wah, siapa kamu? Namaku Qin Yu, dan yang ke-99 dalam daftar peringkat adalah aku. Ye Chen tersenyum. Kamu adalah Qin Yu. Mata pria sejati Chang Tian sedikit membeku. Kata Ye Chen sambil menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Qin Yu, yang tidak pernah muncul, ternyata adalah sampah. Di satu sisi, Li Xiuming tersenyum nakal, dagunya terangkat tinggi, dan matanya provokatif dan mencemooh. Ye Chen minum anggur kecil itu sendiri, bahkan tanpa melihat Li Xiuming, dan berkata, siapa yang sampah, kamu tidak akan tahu sebelum kamu mencobanya, dasar kentut sialan. Li Xiuming berkata, aku tidak akan butuh waktu lama, hanya dengan satu tangan, aku bisa membunuhmu dengan cepat. Ye Chen tertawa, itu benar-benar membuatku tertawa, Ye Chen sambil mencabut telinganya. Setelah berbicara, dia tidak lupa mengeluarkan kotoran telinga yang telah dia potong. Li Xiuming berkata, sepertinya kamu mencoba menguji kekuatanku. Li Xiuming mengungkapkan gigi putihnya dan berkata bahwa dia akan langsung menyerang Ye Chen, tetapi ditangkap oleh Chang Tian di tempat. Xiuming sudah, hari ini terlalu sedikit yang menonton, peringkat 99 mau membantu bertarung atas nama keluarga Wu Tian, kalian bercanda. Utian Xuanzhen berkata, dia sudah cukup untuk mengalahkan murid cabulmu. Chang Tian benar-benar melirik Ye Chen, dan memandang Utian Xuanzhen dengan tatapan main-main. Ini benar-benar lucu. Apakah keluarga Wu Tian sekarang sampai pada titik seperti itu? Apakah kau ingin murid peringkat ke-99? Apakah kau bercanda? Utian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam dan mencibir, bagaimana kalau saya memintanya, apakah kau punya pendapat? Mendengar itu, wajah Chang Tian tiba-tiba menjadi suram, dan mendengus dingin, oke, bagus. Pamitan. Suara Utian Xuanzhen keras dan menggelegar. Tunggu saja kegagalannya. Chang Tian benar-benar mendengus, dan berbalik dan pergi. Chang Tian Daoyou, tunggu sebentar. Segera, di luar aula datang selusin lelaki tua berambut putih, semuanya tampaknya para tetua keluarga Wu Tian. Chang Tian Daoyou, tunggu sebentar. Utian Jingshan, dipimpin oleh Chang Tian, memiliki kecepatan tercepat. Dia datang ke Chang Tian dalam 3 atau 2 langkah dan tertawa, ini hal yang baik untuk didiskusikan, hal yang baik untuk didiskusikan apanya? Utian Xuanzhen telah menolak muridku. Chang Tian akan mengangkat kakinya dan pergi. Teman-teman Chang Tian, ada yang ingin dikatakan. Utian Jingshan buru-buru menangkap Chang Tian. Ini adalah kesalahpahaman.
Para tetua mendatangi Xuanzhen dan berkata, bagaimana kita bisa mengundang peringkat 99 untuk pergi atas nama keluarga Wu Tian? Adapun kondisi Chang Tian yang sebenarnya, keluarga Wu Tian saya setuju. Wu Tian Xuanzhen meledak dengan keras, aku tidak setuju. Wu Tian Xuanzhen, kamu adalah kepala keluarga. Wu Tian Jingshan berkata dengan dingin, mungkinkah untuk masa depan keluarga Wu Tian, kamu bahkan enggan untuk menyerahkan anak perempuanmu? Wu Tian Xuanzhen berteriak dengan marah, sejak kapan keluarga Wu Tianku sampai pada titik untuk menjuak putrinya sendiri demi masa depan yang lebih baik? Para tetua berkata, itu bukan kamu yang memutuskan, lebih dari 60% tetua sudah menyetujuinya. Wu Tian Xuanzhen menghela nafas dengan dingin dan berkata, keluarga Wu Tian, akulah yang memiliki keputusan akhir, aku juga menanggung segala akibatnya. Para tetua berkata, apakah kamu sudah tahu konsekuensinya dengan keputusanmu itu? Itu akan menjatuhkan keluarga Wu Tian. Apa tanggung jawabmu sebagai pemimpin keluarga? Xuanzhen berkata, itu adalah putriku, bahkan jika itu adalah wanita dari keluarga Wu Tian, aku juga tidak akan pernah setuju. Wu Tian Jingshan tiba-tiba menatap Wu Tian Xuanzhen, apakah kamu mencoba menghancurkan masa depan keluarga Wu Tianku? Senior salah. Ye Chen, yang tidak menunggu Wu Tian Xuanzhen berbicara, masih duduk diam minum, tertawa, dengan 3 anak perempuan sebagai ganti kelangsungan hidup keluarga Wu Tian, kamu sudah tua, apakah kamu tidak takut orang menusuk tulangmu? Siapa kau? Apakah ada tempat bagimu untuk berbicara? Wu Tian Jingshan berteriak keras, dan momentum kuat muncul tiba-tiba. Ye Chen berkata, tidak peduli siapa aku, yang penting adalah reputasi keluarga Wu Tian. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menarik telinganya. Manusia, Anda bisa hidup tanpa jujur, tetapi Anda tidak boleh hidup seperti ini. Ngomong-ngomong, Ye Chen memandang Wu Tian Jingshan dengan penuh minat, dunia yang ditukar dengan seorang wanita adalah omong kosong. Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, Wu Tian Xuanzhen bertepuk tangan, suaranya keras dan kuat, dan dia tertawa sangat riang. Hanya dalam satu kalimat, ini membuatnya menatap Qin Yu. Banyak orang lain di kuil tidak bisa menahan tepuk tangan. Wu Tian Xiyue di sebelah Ye Chen dan mereka tidak bisa membantu tetapi membungkuk ke samping, tetapi tersenyum manis. Melihat begitu banyak orang bertepuk tangan, Wu Tian Jingshan memerah dengan wajah tua. Paman San, ini keputusanku. Wu Tian Xuanzhen berbisik. Oke, bagus. Tubuh marah Wu Tian Jingshan bergetar, dan seluruh wajah tua itu suram dan menakutkan. Dia berbalik tiba-tiba dan berjalan keluar dari aula dengan marah. Setelah dia pergi, para tetua yang terlalu sering mengikutinya samar-samar, dan datang untuk mengaku bersalah. Pada saat ini, aula utama menjadi sunyi lagi, dan Wu Tian Xuanzhen dalam keadaan vitalitas lagi. Sudut mulutnya berlumuran darah lagi, sosoknya tertegun, dan dia duduk di tanah. Xuanzhen, tolong undang murid lain. Temukan karakter yang baik, tidak masalah jika kamu menghabiskan lebih banyak uang, yang terpenting kita tidak bisa kalah lagi kali ini. Pria tua gemuk bernama Wu Tian Xuanhai memandang Wu Tian Xuanzhen. Iya, kamu tidak bisa kalah lagi. Setidaknya aku mencari seseorang yang lebih baik dari Li Xiaoming, tapi mereka pergi ke keluarga Yin dan Yang. Cari saja, itu, senior. Di sini, Ye Chen terbatuk, menyela kata-kata Wu Tian Xuanzhen secara langsung, melihat sekeliling kerumunan, dan dengan ragu bertanya, Anda tidak percaya padaku? Qin Yu, temanku,
Kebaikanmu telah membawa kami ke hati. Kemudian Wu Tian Xuanhai tersenyum lembut. Tapi pertempuran ini terkait dengan masa depan keluarga Wu Tian. Peringkatmu jauh lebih rendah, seorang lelaki tua berambut abu-abu mengerang, kau tidak bisa mengalahkan yang lain. Ye Chen berkata, apa aku tidak bisa bertarung? Kalian hanya melihat dengan peringkat. Ye Chen menggerakkan bibirnya, Yin Ziping, yang peringkat pertama juga aku hajar, belum lagi Li Xiuming, yang berada di peringkat 69. Namun, kata-kata yang baru saja diucapkan Ye Chen di dalam hatinya, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya di sini dan pada kesempatan ini, karena Ye Chen belum siap menjadi keluarga Wu Tian. Oke. Bagaimanapun, Wu Tian Xuanzhen yang berbicara dan tersenyum dan menatap Ye Chen. Teman muda, kalau begitu kamu bisa bergabung. Itu benar. Yue, bawa teman Qin Yu ke kediamanmu. Wu Tian Xuanzhen menginstruksikan Wu Tian Xiyue. Iya, Wu Tian Xiyue mengangguk dan berdiri, membawa Ye Chen keluar. Setelah mereka pergi, Wu Tian Xuanhai mereka memandang Wu Tian Xuanzhen, dan bertanya ragu-ragu, apakah kau benar-benar akan membiarkan dia pergi ke kompetisi atas nama keluarga Wu Tian? Wu Tian Xuanzhen menyeka darah dari sudut mulutnya, jangan khawatir, setiap keluarga memiliki 9 tempat, jadi tidak masalah membiarkannya ikut. Biarkan dia menempati tempat. Ayo cari murid lain peringkat teratas. Setidaknya lebih baik dari Li Xiuming. Juga, periksa untuk melihat apakah Chu Xuan masih di Chu Utara Changyuan, dia mungkin dapat membantu menemukan seorang murid dalam peringkat. Memahami. Di sini, Wu Tian Xiyue membawa Ye Chen ke jalan yang sepi. Keduanya berjalan berdampingan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia mengintip ke arah Ye Chen lebih dari sekali, dan dia memiliki semacam dorongan lebih dari sekali, yaitu ingin melepas topeng Ye Chen dan melihat mukanya. Nona Xiyue, kapan kompetisi akan dimulai? Ye Chen memandang halaman dari kiri dan kanan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi dia tidak memperhatikan kelainan Wu Tian Xiyue. 3 hari lagi akan dimulai. Masih melihat Wu Tian Xiyue Ye Chen, dia bingung dengan kalimat tiba-tiba Ye Chen. Lalu berapa banyak murid yang akan dimainkan setiap kompetisi? Setiap keluarga memiliki 9 tempat. Ye Chen menyentuh dagunya, dan berkata diam-diam di dalam hatinya, ini seperti kompetisi 3 sekte dengan 9 murid inti, bedanya kompetisi Changyuan ini akan bertaruh pada taruhan yang lebih besar. Segera, Wu Tian Xiyue membawa Ye Chen ke taman kecil yang tenang, dan akhirnya menatap Ye Chen sebelum dia pergi. Setelah menutup gerbang taman kecil, Ye Chen melepas topeng hantu dan meregangkan pinggang malas. Kemudian dia mengeluarkan sepoci anggur, duduk di bawah pohon buah spiritual, bersandar di sana, dan memandang langit berbintang. Ibu, aku berada di keluarga Wu Tian sekarang, Ye Chen bergumam sambil meneteskan air mata. Ibu, apakah kamu masih hidup? Melihatnya, mata Ye Chen menjadi kabur, dan sudut matanya masih lembab. Ye Chen memainkan berbagai peran di siang hari, dan mungkin hanya di tengah malam, Ye Chen akan mengungkapkan emosinya yang paling nyata. Meskipun ini adalah keluarga Wu Tian, meskipun ia memiliki darah keluarga Wu Tian, tidak ada perasaan seperti di rumah. Berbicara tentang rumah, senyum muncul di sudut mulut Ye Chen. Dalam pemandangan kabur, Ye Chen sepertinya melihat 2 sosok cantik, memakai jepit rambut, satu mengenakan gaun peri berwarna-warni dan satu mengenakan gaun phoenix berwarna-warni. Xuan, Ling,
Ketika aku sudah selesai membantu keluarga Wu Tian melewati situasi sulit ini, aku akan segera kembali menemuimu. Tiba-tiba, kendi Ye Chen jatuh. Ye Chen tertidur dengan tenang di bawah pohon buah roh. Malam semakin dalam. Di bawah sinar bulan yang cerah, seorang wanita mengenakan gaun peri berwarna-warni berjalan ke aula utama keluarga Wu Tian. Di sampingnya ada seorang pria muda. Ketika dilihat wanita mengenakan gaun warna-warni adalah Chu Xuan datang ke keluarga Wu Tian membawa seorang anak muda yang akan ikut kompetisi membawa nama keluarga Wu Tian.